Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Askia Latosatashkurina dari kelas 11-7. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Jadi, pada masa penjajahan, umat Islam di Indonesia ini tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga melalui organisasi. Salah satu organisasi Islam yang cukup berpengaruh adalah Majelis Islam A'la Indonesia, atau yang dikenal dengan MIAI. MIAI pertama kali berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda sebagai wadah persatuan organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, aktivitas MIAI sempat terhenti. Ketika Jepang mulai menduduki Indonesia, organisasi ini justru kembali dihidupkan. Nah, pada tanggal 4 September 1942, pemerintahan penduduk Jepang mengizinkan MIAI untuk aktif kembali. Jepang berharap organisasi ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan dan memobilisasi umat Islam demi mendukung kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Meskipun demikian, bagi umat Islam Indonesia, kebangkitan MIAI justru menjadi peluang penting untuk kembali bersatu dan berorganisasi. Dengan diaktifkannya kembali MIAI, organisasi ini menjadi salah satu kekuatan pergerakan Islam yang cukup penting pada masa pendudukan Jepang. Nah, MIAI berfungsi sebagai tempat bersilaturahmi antar tokoh dan juga antar organisasi Islam serta menjadi wadah berdialog dan bermusyawarah untuk membahas berbagai persoalan kehidupan umat Islam di Indonesia. MIAI juga memiliki peran besar dalam membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Organisasi ini selalu menekankan pentingnya persatuan, sebagaimana semboyan yang terkenal dari MIAI, yaitu berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah terpecah belah. Semboyan ini mencerminkan semangat persatuan umat Islam di tengah tekanan penjajahan. Pada masa pendudukan Jepang, perkembangan MIAI tergolong cukup pesat. Awalnya, kantor pusat MIAI berada di Surabaya, namun kemudian dipindahkan ke Jakarta agar koordinasi organisasi lebih mudah dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa MIAI semakin diperhitungkan dalam kehidupan sosial dan juga keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa MIAI semakin diperhitungkan dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia saat itu. Adapun tugas dan tujuan MIAI pada masa pendudukan Jepang antara lain adalah: pertama, menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Kedua, mengharmoniskan ajaran Islam dengan tuntutan perkembangan zaman agar umat Islam mampu menghadapi perubahan sosial dan politik. Ketiga, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Meskipun dalam praktiknya MIAI tetap berupaya memperjuangkan kepentingan umat Islam Indonesia. Untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan tersebut, MIAI menyusun berbagai program yang lebih menitikberatkan pada kegiatan sosial dan keagamaan, atau yang lebih dikenal sebagai program sosio-religius. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan umat, bukan semata-mata kepentingan politik. Secara khusus, MIAI merencanakan beberapa program penting, diantaranya: pertama, pembangunan Masjid Agung di Jakarta, yang diharapkan menjadi pusat kegiatan keislaman. Kedua, pendirian sebuah universitas sebagai upaya meningkatkan pendidikan umat Islam. Ketiga, pembentukan Baitul Mal yang berfungsi mengelola dana umat untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan bersama. Melalui berbagai kegiatan dan program tersebut, MIAI menjadi organisasi Islam yang berpengaruh dan diperhitungkan pada masa pendudukan Jepang. Walaupun berada dalam tekanan penjajahan, MIAI tetap berperan sebagai sarana persatuan umat Islam dan bagian dari perjalanan perjuangan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Nah, itu dia pembahasan singkat pembentukan MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.